Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana ila siratin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Qiyamul Lail yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari-hari Ramadan yang telah kita jalani, malam-malam panjang yang syahdu dan menginsafkan, semakin membuat kita merasakan halawatul iman, manisnya, nikmatnya dan indahnya kehidupan ini ketika kita senantiasa hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan segala mujahadah, kesungguhan, perjuangan dan pengorbanan kita beramal ibadah yang dilandasi dengan keimanan, keikhlasan, dan semata-mata karena kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, seluruh rangkaian ibadah Ramadan yang kita jalani akan mengantarkan kita menjadi manusia terbaik. Itulah pribadi takwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Qiyamul Lail yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam pandangan para sufi, bulan suci Ramadan ini disebut juga dengan Syahrun Nida. Syahrun Nida kalau kita terjemahkan bahwa sejatinya di bulan Ramadan ini kita banyak bermuhasabah, introspeksi diri, seraya kita menyesali jika masih ada kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lalu dan kehidupan kita yang belum baik di masa lalu, sehingga dengan muhasabah kita di Ramadan ini akan mendatangkan rasa penyesalan yang sangat dalam bahwa kita memang harus berhijrah, meninggalkan kehidupan yang tidak baik di masa lalu menuju kehidupan yang lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu pasti punya kesalahan, kekhilafan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang punya dosa di masa lalu adalah mereka yang bertaubat, kembali ke jalan yang benar dan menyesali serta meninggalkan kesalahan-kesalahan itu selama-lamanya. Maka salah satu syarat orang yang bertaubat disebutkan dalam kitab Risalah Al-Bushairiyah, an-nadamah ala ma 'amila minal ma'asi. Orang yang bertaubat itu adalah mereka orang yang menyesali atas kesalahan yang pernah mereka lakukan di masa lalu, bahkan mereka tidak akan pernah kembali lagi untuk mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Mari kita jadikan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini untuk kembali kita bermuhasabah dan menyesali apa yang pernah kita lakukan kesalahan di masa lalu. Ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan berbagai riwayat hadis
disebutkan setidaknya ada 4 penyesalan yang sangat dalam, tapi penyesalan itu bisa tidak berguna lagi kalau seseorang itu terlambat dalam penyesalannya. Maka selagi kita masih diberikan Allah umur, kita masih menikmati kehidupan ini teristimewa di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini, mari kita kembali merenung dan mengingat serta menyesali berbagai kesalahan dan kekeliruan kita di masa lalu. Penyesalan yang pertama, semoga ini tidak terjadi pada diri kita, disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ruhusihim 'inda rabbihim. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari akhirat engkau akan melihat banyak sekali orang-orang sambil berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Tuhan kami sudah melihat siksa api neraka-Mu. Tak sanggup kami mendengar jeritan tangisan orang-orang yang sedang disiksa, dan kami juga sudah mendengar suara-suara pembantaian. Kami pun tidak sanggup ya Tuhan. Dan mereka berkata, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan, hari inilah kami baru menyesal. Kenapa dulu ketika di dunia kami tidak berbuat kebaikan? Tolonglah ya Tuhan, kembalikan kami ke bumi di mana dulu kami berada. Sekarang kami sudah yakin, setelah melihat azab di api neraka, kami berjanji ya Tuhan, kami akan jadi orang terbaik. Penyesalan yang tiada berguna lagi. Dan dijawab dalam surah As-Sajdah ayat 14. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Kalau kita pahami secara umum, ayat itu menyadarkan kita, dan Allah katakan, hai manusia yang menangis, walaupun sudah kering air matamu dan berganti dengan darah, tapi itu tidak berguna lagi. Terlambat sudah kau datang padaku. Kenapa tidak sedari dulu kau menjadi orang yang baik-baik? Kenapa tidak sedari dulu kau menebarkan kebaikan di dunia? Hari ini saatnya. Silahkan kau rasakan siksa api neraka yang sangat membakar. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Maka sejatinya, marilah di sisa umur kita yang masih ada sampai saat ini, kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ketika ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa tanda orang yang berbuat baik? Apa tanda orang yang berbuat kejahatan? Nabi jawab, al-birru ma isma'annan fil nafsik. Kalau orang berbuat baik, kebaikan itu akan mendatangkan ketenangan pada jiwanya. Kebaikan itu akan membuat dia bahagia. Bukankah kita merasakan bahagia kalau kita selalu berbuat kebaikan? Apalagi orang lain pun bisa merasakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan yang kita miliki. Sementara kejahatan, al-ismu, perbuatan-perbuatan dosa, mahaka fi nafsik wa taraddada bis sudur, yang dinamakan dengan kejahatan itu, kalau engkau melakukan kejahatan itu, dipastikan gundah perasaanmu, resah jiwamu, dan kamu tidak akan merasakan ketenangan. Karena kejahatan, kebatilan akan menghasilkan energi yang positif, energi yang negatif di dalam diri kita, dan itu akan mengganggu sel, mengganggu saraf dan sistem hormonal dalam tubuh kita. Maka siapapun orang yang berbuat kejahatan, pasti dia akan terganggu dengan kejahatannya.
Tetapi siapa orang yang berbuat kebaikan, kebaikan itu mendatangkan energi-energi yang positif sehingga membuat dia tenang, merasa nyaman dan sangat bahagia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di surah Bani Israil ayat ke-7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jangan khawatir, sekecil apapun kebaikan yang pernah kamu lakukan di dunia ini, sekecil apapun Allah kembalikan kepada diri. Tapi hati-hati, sekecil apapun kejahatan yang engkau lakukan, kalau engkau tidak bertaubat dari kejahatan itu, Allah akan kembalikan akibat dari kejahatan yang engkau lakukan. Jadikan bulan suci Ramadan yang barokah ini momentum bagi kita senantiasa berniat menjadikan ini Ramadan yang sangat terbaik sepanjang kehidupan kita, dan kita senantiasa terus berbuat kebaikan demi kebaikan. Jangan sampai terjadi penyesalan di akhirat, penyesalan yang tidak berguna. Yang kedua, penyesalan yang bakal terjadi bagi orang-orang yang tidak bertaubat, itulah menyesalnya seseorang yang selama hidup di dunia dia sangat pelit, bakhil, terlalu kikir dengan harta benda yang dia miliki. Dia lupakan bahwa sesungguhnya wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Di dalam surah Saba ayat 39, apa saja yang pernah engkau belanjakan, engkau berikan daripada harta bendamu di dalam kebaikan kepada orang lain, fahuwa yukhlifuhu, Allah akan melipat gandakan ganjaran dari apa yang pernah engkau belanjakan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin. Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya diibaratkan orang yang menanam sebuah biji. Sebiji yang dia tanam tumbuh ada 7 cabangnya, dan setiap cabang ada 100 bijinya. Itulah ganjaran yang diberikan Allah kepada mereka yang suka membelanjakan hartanya. Jangan sampai nanti terjadi penyesalan, sebagaimana disebut dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Andai manusia ini di saat kematiannya boleh bernegosiasi dengan Tuhannya, tapi itu tidak mungkin terjadi. Andai itu boleh terjadi, dia akan berkata kepada Tuhannya, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Tuhan, tolonglah tangguhkan sebentar saja kematianku. Aku ingin ambil hartaku dan aku ingin bersedekah, ingin berbagi, berwakaf, berinfak dan sebagainya, dan aku ingin jadi orang yang baik-baik di dunia. Tapi itu juga tidak mungkin terjadi, apalagi di saat dia dalam keadaan sakaratul maut, akan dicabut ruh daripada jasadnya. Maka sebelum terjadi penyesalan, marilah di bulan suci Ramadan ini kita meningkatkan dosis kita untuk lebih banyak berbuat kebaikan, termasuk dalam membangun kepedulian kita terhadap sesama. As-sadaqatu tarudul bala wa tutawwil umr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang yang suka bersedekah, maka sedekah itu akan menolak bala. Sedekah itu akan memanjangkan umur. Kita sadari ataupun tidak, hari ini kita masih sehat, kita masih bertemu Ramadan, kita masih bisa beribadah, anak-anak kita menjadi anak yang sukses, rumah tangga kita bahagia, bisnis kita maju. Itu boleh jadi karena sedekah yang pernah kita berikan, dan Allah ganti, dan gantinya bisa dalam bentuk kesehatan, ketenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Allah pasti melipat gandakan
segala kebaikan dari harta yang pernah kita berikan. Penyesalan yang ketiga, itulah seseorang yang selama hidup di dunia al-mutahawinu bis-shalah, melalaikan sholatnya, meninggalkan sholatnya, dia meringan-ringankan sepele dengan ibadah sholatnya. Nanti suatu hari dia akan sangat menyesal ketika rohnya sudah dicabut, rohnya melihat jasadnya dibawa ke masjid dan dia diletakkan di depan imam, padahal selama ini tak pernah dia berada di belakang imam, tak pernah dia memakmurkan masjid, tak pernah dia sholat 5 waktu di masjid, tak pernah dia menjaga sholatnya. Terakhir dia malu di hadapan Allah, jasadnya yang terbujur kaku juga dibawa ke masjid dan diletakkan di depan imam. Maka sangat mulia selagi kita hidup, kita selalu terbiasa sholat berjamaah. Siapa yang membiasakan sholat berjamaah, maka sholat berjamaah akan menjadi kebiasaan bagi dirinya. Siapa yang membiasakan baca Al-Quran, maka membaca Al-Quran pasti akan menjadi kebiasaannya. Tapi siapa yang membiasakan berbohong, maka kebohongan itu akan menjadi kebiasaannya. Selagi kita hidup, biasakan yang baik-baik, supaya yang baik-baik itu akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Terakhir, yang keempat, penyesalan yang bakal terjadi, itulah seorang wanita yang selama hidup di dunia mereka suka tabarruj, memamerkan hartanya, memamerkan auratnya, dan pada suatu hari jasadnya juga akan dibungkus dengan kain kafan yang tidak dilengkapi dengan segala aksesoris, perhiasan dan kekayaan duniawi. Itu juga akan menjadi penyesalan di suatu hari nanti. Jamaah yang Lail yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyesalan-penyesalan yang tiada berguna itu. Dan mari kita gunakan kesempatan Ramadan yang terbaik ini untuk memperbanyak menangis ketimbang tertawa, sembari kita juga menyesali kesalahan, kekhilafan yang pernah dilakukan di masa lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.